Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 ICP 5 Unggulan 5U1, kembali lagi dengan Bu Farah dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan jarak dan waktu, perbandingan volume dan debit. Untuk yang pertama kita pelajari dulu, yaitu perbandingan jarak dan waktu. Disebut dengan kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, agar lebih mudah, lihat atau bisa hafalkan segitiga rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Tulis jarak di bagian atas dan kecepatan dan waktu di bagian bawah. Nah, tanda mendatar itu merupakan tanda bagi atau dibagi, sedangkan tanda yang tegak lurus itu disebut dengan tanda kali atau dikali ya. Misalnya, kita akan mencari jarak, maka yang tersisa adalah kecepatan dan waktu. Maka dari itu, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Begitupun juga dengan yang lainnya. Kecepatan ya. Jika kalian mau mencari kecepatan, maka yang tersisa adalah jarak dan waktu. Jarak dengan waktu dibatasi dengan tanda garis mendatar, maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Dan yang terakhir, waktu. Yang tersisa adalah jarak dan kecepatan. Nah, rumusnya berarti jarak dibagi kecepatan, karena ditandai dengan tanda mendatar tadi ya. Pokoknya kalian harus ingat bahwasanya jarak ada di bagian atas, kecepatan dan waktu ada di bagian bawah. Nah, satuan kecepatan yang bisa digunakan adalah kilometer per jam, kilometer per menit, meter per menit, dan meter per detik. Dan bisa juga yang lainnya ya. Contoh konversi satuan kecepatan. 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Kita ubah dulu satuannya. Kilometer menjadi meter, kemudian jam menjadi menit. Kalian juga bisa menuliskan soalnya seperti ini. 30 km per jam. Perhatikan agar satuan berikut ini ya. Dari kilometer ke meter turun 3 langkah, maka setiap langkahnya dikali 10. 10 dikali 10 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Maka 30 km jika kita ubah menjadi meter adalah 30 dikali 1000 ya. Berikutnya kita ubah jam menjadi menit. Nah, jam ke menit dikali 60, karena jam sama dengan 60 menit. Maka tinggal tuliskan 30 kali 1000 meter per 1 dikali 60 menit. 30 dikali 1000 meter hasilnya adalah 30.000 meter, sedangkan 1 dikali 60 menit hasilnya adalah 60 menit ya. Maka kita bagi ya, 30.000 dibagi 60, 500 meter per menit. Bisa disederhanakan ya Tiana ya, kalau bisa ya disederhanakan. Maka bisa ditulis seperti itu ya nak, 500 meter per menit atau 500 meter per menit ya. Terserah pakai yang mana. Oke. Contoh yang kedua, 36 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, tadi kan menit, sekarang ke detik. Maka caranya kita ubah dulu satuannya. 36 km per jam sama dengan 36 dikali 1000 meter ya, per jamnya kita ubah menjadi detik. Dari jam ke detik kita kalikan 60 dan 60. Hasilnya karena turun 2 tangga ya, hasilnya menjadi
3600. Maka 36 dikali 1000 meter per 1 dikali 3600 detik. Hasilnya 36.000 meter per 3600 detik. Kita bagi ya, disederhanakan, maka jadinya 10 meter per detik. Atau bisa kalian tulis 10 meter garis miring detik gitu ya. Bebas, terserah anak. Nah, contoh soal cerita tentang kecepatan ya. Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, diketahui yang pertama, S atau jarak sama dengan 100 meter dan waktu atau T sama dengan 10 detik. Dan yang ditanyakan kecepatan atau V. Maka tadi sesuai rumus segitiga bahwasanya kecepatan atau V sama dengan S per T. Maka S itu jarak, berarti 100 meter dibagi 10 detik. 100 dibagi 10 hasilnya 10. Maka dari itu kecepatannya adalah 10 meter per detik. Nah, anak-anakku, sekarang tadi kan kita sudah belajar tentang kecepatan rata-rata, kecepatan, jarak, dan waktu. Maka sekarang kita akan belajar perbandingan tentang debit volume ya. Oke. Debit merupakan perbandingan volume dan waktu. Nah, rumus debit D sama dengan V per T atau V dibagi T. D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu ya. Penerapan dalam contoh soal nomor 1 misalnya, Paman mengisi kolam yang volumenya 300 meter kubik selama 5 jam. Berapa meter kubik per jam debit keran? Nah, berarti intinya kan debit ya. Diketahui V sama dengan atau volume sama dengan 300 meter kubik. T atau waktu sama dengan 5 jam. Yang ditanyakan adalah D atau debit dalam meter kubik per jam. Maka jawabannya adalah D sama dengan V per T sama dengan 300 per 5 atau 60 ya. Jadi debit keran air sama dengan 60 meter kubik per jam ya. Mencari volume yang kedua, rumusnya V sama dengan D dikali T atau volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Oke, contohnya misalnya Paman mengisi bak air sampai penuh selama 2 jam. Berapa liter volume bak tersebut jika debit keran airnya 75 liter per jam? Nah, diketahui yang pertama D atau debit 75 liter per jam, sedangkan T atau waktu sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah V atau volume dalam liter ya anak-anak ya. Oke, jawabannya adalah V sama dengan D kalikan T sama dengan 75 dikalikan 2. Hasilnya adalah 150. Jadi volume bak air sama dengan 150 liter ya. Oke, dan yang sekarang yang terakhir mencari waktu. Rumusnya adalah T sama dengan V per D atau waktu sama dengan volume dibagi debit ya. Oke, contoh soalnya untuk yang mencari waktu adalah Ibu mengisi minyak melalui selang yang debitnya 4 liter per menit dari drum ke tempat minyak yang volumenya 20 desimeter kubik. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat minyak tersebut sampai penuh? Nah, yang pertama diketahui debit sama dengan 4 liter per menit. V atau volume sama dengan 20 desimeter atau sama dengan, kalau desimeter kubik itu 20 liter ya. Sama saja anak-anak ya. Oke, yang ditanyakan T dalam menit. Oke, jawab
T sama dengan V per D ya. Atau volume dibagi debit sama dengan 20 dibagi 4 yaitu 5. Hasilnya jadi waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Oke, nah itu anak-anak materi yang bisa Bu Farah sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang kecepatan, jarak, waktu mencari kecepatan, mencari jarak, mencari waktu, atau perbandingan tentang mencari debit, volume, dan waktu ya. Bisa memakai rumus, oke? Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dihafalkan rumusnya ya, karena rumus ini akan berlaku terus sampai kalian nanti ya. Oke.